Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel saya Bengkel Manusia WB21. Saya Reza Akubah. Kali ini saya coba mengkaji mengenai dahsyatnya berpikir negatif, berbahayanya berpikir negatif. Akibat dari berpikir negatif begitu dahsyat buat diri Anda. Baiklah, sebelum saya membahas lebih detail mengenai akibat atau berbahayanya berpikir negatif, saya mencoba membuka dulu bahwasannya kita terdiri dari 3 lapis pikiran. Pertama adalah pikiran sadar. Pada saat kita berbicara seperti ini, disebut oleh pikiran sadar atau conscious mind. Pada saat kita masuk lebih dalam ke dalam diri kita sebut adalah pikiran alam bawah sadar atau subconscious mind. Begitu kita masuk lebih dalam lagi, disebut pikiran super sadar atau super subconscious mind. Nah, berkaitan dengan dahsyatnya akibat dari berpikir negatif adalah kita dalam berkata-kata, berpikir atau apapun, pada saat pikiran logika kita bermain atau pikiran sadar kita bermain, entah itu berpikir positif atau negatif, dia akan memfilter masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Apapun pikiran yang kita pikirkan, baik positif maupun negatif, dia akan masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar. Nah, pikiran alam bawah sadar itu adalah menerima semua informasi yang disampaikan oleh pikiran sadar. Dia menerima apapun itu, entah negatif, entah positif, dia hanya menerima yang menjadi trigger atau penyampaian yang disampaikan oleh pikiran sadar. Pikiran bawah sadar menerima, dan pikiran bawah sadar itu ada sifatnya selalu mengabulkan apa yang menjadi pikiran sadar kita. Dia selalu mengabulkan. Sifat dari pikiran alam bawah sadar itu adalah selalu mengabulkan apa yang menjadi pikiran sadar sampaikan. Dia akan selalu mengabulkan. Maka dari itu, hati-hatilah pada saat Anda berpikir hal-hal yang negatif. Begitu Anda berpikir negatif, dia masuk ke dalam alam bawah sadar, dia akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kamu. Misalnya contohnya begini, kamu ada masalah, ada pikiran karena kamu ada masalah. Ada masalah dalam hal kamu tidak bisa membayar hutang. Kamu kepikiran terus, kamu mengatakan dalam pikiranmu, aduh bisa nggak aku membayar hutangku? Bisa nggak aku membayar hutangku? Bisa nggak aku membayar hutangku? Masuk kalimat itu ke dalam pikiran bawah sadar, maka pikiran bawah sadar itu mengabulkan apa yang menjadi keinginanmu. Karena dalam penyampaian bisa nggak kamu membayar hutang adalah kata-kata yang ngambang, kata-kata yang menyatakan kamu meragukan atas diri kamu. Maka dia akan mengabulkan yang terjadi adalah kamu tidak bisa membayar hutang. Begitu ada pikiran kamu, saya nggak bisa membayar cicilan, saya nggak bisa membayar angsuran rumah saya tidak bisa membayar angsuran mobil saya. Begitu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka pikiran bawah sadar itu hanya mengabulkan keinginan kamu. Maka terjadilah yang terjadi, kamu tidak bisa membayar angsuran atau cicilan. Begitu kamu berpikir, kamu berbisnis, misalnya, waduh kayaknya bisnisku bakal gagal deh, karena saya kurang pengalaman di hal ini. Begitu kalimat itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka akan dikabulkan. Bisnis kamu, usaha kamu akan gagal. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan kata-kata kita, pikiran kita. Terutama dengan pikiran yang negatif, pikiran yang tidak percaya diri, pikiran yang tidak optimis, maka kita harus hati-hati. Sekali kita berpikir ketidakmampuan atas diri kita, dia akan terus mengulang dan merekam. Sehingga begitu terekam di alam bawah sadar mengabulkan segala yang menjadi keinginan kamu. Makanya
dalam judul saya sampaikan begitu dahsyatnya, begitu berbahayanya berpikir negatif itu. Karena kita tidak sadar, ketika kita berpikir negatif, maka kita menarik hal-hal yang negatif. Kenapa kita manusia lebih dominan terhadap pikiran negatif? Misalnya gini contoh, kalau orang Barat bule ya, ini nggak tahu, menurut pengalaman saya yang pernah berinteraksi dengan orang bule, mereka begitu ditanya, "Hi, how are you? Apa kabarmu?" Dia selalu menjawab, "I'm fine, I'm very good, thank you, I'm very good." Dia selalu menyatakan dirinya baik, dirinya begitu baik sekali. Padahal mungkin dia itu baru habis kena masalah atau apapun, tapi begitu ditanyakan, "Hai, apa kabar?" "Oh baik, I'm fine, fine." Tapi kalau orang kita ditanya, "Hai, apa kabar?" Apaan? Baru aja gua di ini, baru aja gua kena apes nih, baru saja gua apes nih kena musibah, baru aja tuh gua didatengin oleh debt collector. Artinya yang terrespon adalah hal-hal yang negatif duluan. Kenapa dia selalu muncul? Misalnya contoh, kita berteman, teman kita berhutang kepada kita. Teman kita berhutang pada kita, dan kita lagi menunggu kehadirannya dia. Atau kita buat janji untuk kita ingin bertemu dengan dia. Pada saat dia tidak bisa datang, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita pasti, paling dia takut tuh, utangnya ditagih. Paling dia nggak berani nongol, karena dia punya utang sih sama gue. Makanya dia takut untuk datang. Itu selalu yang lebih utama, dominan berpikir duluan. Padahal ada pikiran lain, misalnya, oh mungkin dia lagi kurang sehat, oh mungkin dia lagi ada urusan lain, oh mungkin dia tidak bisa datang karena lagi sedang mengurus anaknya. Tapi yang lebih muncul adalah yang negatif duluan. Kenapa? Karena mungkin adalah kita dari semenjak dilahirkan sampai kita sudah memahami pelajaran, kita mungkin informasi-informasi negatif lebih dominan masuk ke dalam diri kita. Ketika orang tua kita bertengkar, ketika orang tua kita menyampaikan ke kita dengan kata-kata yang tidak baik, dan itu secara terus dan menerus, akhirnya terekam oleh alam bawah sadarnya hal-hal yang negatif. Maka ketika ada apapun, kita langsung berprasangka negatif. Nah, di channel kali ini saya coba menyampaikan, setelah mengetahui dahsyatnya kita akibat dari berpikir negatif, maka kita mulai saat ini kita harus merubahnya. Kita harus merubahnya. Tidak ada pilihan, kita harus merubah. Caranya bagaimana? Ketika pikiran negatif masuk ke dalam diri kita, mengenai keraguan kita tidak bisa membayar angsuran, kita nggak percaya diri. Misalnya, contoh, kita mau melamar pekerjaan, tapi kita tidak percaya diri dengan kemampuan kita. Begitu mau diinterview, mau dipanggil untuk interview, kita ragu. Kita tidak percaya. Aduh, nanti ditanya bagaimana ya? Aduh, nanti ditanya bagaimana? Begitu pikiran-pikiran itu masuk ke dalam diri kita, keraguan itu, kita hanya mengatakan kepada pikiran itu sendiri, saya sangat percaya diri. Saya sangat yakin dan percaya saat saya diinterview, saya pasti lolos. Karena saya percaya diri. Pikiran negatif berkata lagi, waduh, saya belum punya pengalaman di bidang ini. Saya belum pernah menghadapi orang-orang yang seperti ini. Begitu pikiran itu masuk lagi, saya sangat pengalaman. Saya sudah sangat memahami apa yang saya akan lakukan.
Saya sudah sangat pengalaman untuk bertemu dengan orang-orang seperti ini. Jadi kita hanya butuh memberikan penjelasan terhadap pikiran negatif itu. Karena pikiran negatif itu masuk terus-menerus. Kita mau ke kamar mandi, mau ke mana, mau pergi. Begitu kita ada urusan yang ingin mau diselesaikan, ada urusan yang belum mampu diselesaikan, pikiran negatif itu muncul. Oleh karena itu, begitu muncul, kamu hanya memberikan penjelasan pada dia. Karena apa? Dia ada di dalam diri kamu sendiri. Dia akan merongrong diri kamu bila kamu tidak bisa mengendalikannya. Kamu harus bisa mengendalikannya. Karena dia adalah bagian dalam diri kamu. Kamu adalah penguasa atas diri kamu sendiri. Setiap pikiran negatif yang masuk ke dalam diri kamu, dalam hati kamu berkata-kata, kamu hanya memberikan penjelasan. Tadinya kurang optimis, kamu memberikan penjelasan, saya sangat optimis. Tadinya tidak mampu membayar hutang, kamu hanya memberikan penjelasan, saya bisa, saya mampu membayar hutangnya. Kamu tenang aja, saya pasti bisa membayarnya. Begitu kamu dapat panggilan pekerjaan dan kamu tidak yakin, kamu hanya mengatakan lagi, ya saya sangat yakin, saya sangat mudah. Semua ini sangat mudah untuk saya jalankan. Jadi, kita sudah memahami setiap apapun pikiran negatif yang muncul, kuncinya adalah membalikkan atau memberikan penjelasan kepada pikiran negatif itu sendiri. Begitu kita memberi penjelasan, maka otomatis kita sudah berpikir positif. Ini kunci. Kadang-kadang orang tidak sadar. Ini kunci, ini benar-benar kunci. Begitu pikiran negatif masuk ke dalam diri kita, kita hanya katakan, berikan penjelasan pada dia, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat buat siapapun teman-teman yang berada di sana, yang menonton channel ini. Jangan lupa di-subscribe, like, and share, serta komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.